Di Amerika Selatan, ada sebuah negara yang belum banyak diketahui orang. Negara yang berbentuk garis tipis dan panjang di tepi barat benua ini adalah Chili. Negara ini memiliki luas daratan yang relatif luas sekitar 756.000 km persegi, dan merupakan rumah bagi 20 juta orang berbahasa Spanyol. Jika dibandingkan luas daratannya dengan negara lain, kira-kira mirip dengan Turki. Dalam video ini, kita akan mencari kebenaran tentang Chili, sebuah negara yang dikelilingi oleh banyak rumor, dan mencoba memahami bagaimana penduduknya tinggal di sana. Melihat peta Chili, kita juga dapat melihat bahwa mereka memiliki salah satu peta paling menarik di dunia. Seseorang yang tinggal di sana hampir selalu harus bergerak ke arah utara dan selatan. Oleh karena itu, Chili memiliki peta tersempit dan terpanjang di planet ini, yang mencapai 4.300 km, lebarnya hanya 240 km. Titik paling selatannya, merupakan daratan terdekat dengan Antartika. Ada rumor yang mengatakan bahwa negara ini tidak seperti negara Amerika Latin lainnya. Bahkan ada yang menyamakannya dengan Amerika Selatan. Alasannya adalah sebagian orang menganggap Chili sebagai negara paling maju di Amerika Selatan. Jika Anda berasal dari negara dengan layanan pelanggan terbaik, perlu diingat bahwa hal-hal di Chili bergerak lebih lambat. Tidak jarang Anda harus menunggu mereka cukup lama untuk mengangkat telepon atau membalas email Anda. Bahkan mitra bisnis Anda mungkin tidak segera membalas Anda jika tidak ada alasan khusus atau masalah langsung. Dalam hal pendapatan, memiliki pendapatan bulanan minimum 7,5 juta rupiah, menempatkan mereka di depan negara-negara lain di Amerika Selatan. Pendapatan bulanan rata-rata di negara ini adalah sekitar 30 juta rupiah. Selain itu, di antara negara-negara Amerika Selatan lainnya, Chili dianggap sebagai salah satu dari 3 negara dengan tingkat korupsi paling sedikit. Dari sudut pandang keamanan, banyak perusahaan riset menganggapnya sebagai salah satu dari 2 negara teraman di benua itu. Apalagi, Anda pasti sering melihat wajah dan tubuh orang tertutup tabir surya saat ke sana. Sebab, pergi keluar rumah tanpa tabir surya bisa sangat berbahaya bagi tubuh. Rasisme adalah masalah sekarang di Chili, mengingat Chili telah mengalami pertumbuhan yang stabil selama 25 tahun terakhir ini. Akibatnya, banyak orang dari negara-negara tetangga datang ke Chili untuk mencoba dan membuat kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Salah satu masalah besar di negara ini adalah banyaknya kelompok minoritas yang perlahan-lahan menjadi mayoritas. Chili sedang mengalami krisis imigran yang signifikan yang secara langsung mempengaruhi perekonomian dan keamanannya. Kebanyakan imigran berasal dari Bolivia dan Venezuela, mereka menjadi pesaing bagi warga negara Chili yang mencari pekerjaan. Seperti yang terjadi di hampir setiap negara maju, para imigran bersedia bekerja dengan uang lebih sedikit dan dalam kondisi yang lebih buruk, dan itu berdampak buruk pada hubungan dengan penduduk setempat. Terlebih lagi, Chili rentan terhadap bencana alam yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Pada tahun 1960, negara ini mengalami gempa bumi yang mengubah poros bumi. Gempa Valdivia, dilaporkan berkekuatan 9,6 skala Richter, merupakan gempa bumi terbesar di dunia yang berlangsung sekitar 10 menit, dan tsunami yang diakibatkannya berdampak pada negara-negara seperti Jepang, Filipina, dan Selandia Baru. Akibat gempa tersebut sebanyak 1.650 orang tewas, dan lebih dari 3.000 orang terluka. Chili memiliki alam yang sangat luas. Negara ini memiliki gletser es di Antartika dan gurun Atacama, gurun terkering di dunia. Invasi Spanyol ke Chili dimulai pada abad ke-16, dan selama penjajahan Spanyol selama 300 tahun, Chili memperoleh kemerdekaan pada abad ke-19, berusaha mengembangkan diri melalui cadangan mineralnya yang tinggi seperti tembaga. Misalnya saat ini, hampir semua baterai kamera, ponsel, dan komputer dibuat dengan baterai litium. Sumber utama mineral ini semuanya terdapat di Chili. Saat ini,
Penambangan besar di Chili dioperasikan oleh perusahaan Kanada dan Amerika yang berinvestasi triliunan rupiah. Bagi wisatawan yang ingin pergi ke Chili, kemungkinan perhentian pertama mereka adalah ibu kotanya, Santiago. Jika Anda berencana untuk tinggal dalam waktu lama di negara yang hampir semua orangnya berbicara bahasa Spanyol, bertahan hidup hanya dengan bahasa Inggris bisa jadi cukup sulit. Oleh karena itu, Anda perlu belajar bahasa Spanyol. Jika Anda berpikir bahwa warga negara di setiap negara Amerika Selatan memiliki karakteristik yang serupa, Anda mungkin akan terkejut jika berada di Chili. Orang Chili sangat taat pada aturan, taat hukum, dan memiliki karakter yang mirip dengan disiplin Jerman. Orang-orang yang akrab dengan kehidupan di Chili memandang orang Chili sebagai orang Eropa. Tidak ada kerumunan orang di jalanannya, tidak seperti di Brasil dan Argentina. Negara ini jauh lebih tenang dan tentram dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin pada umumnya. Namun, tidak benar jika mengatakan bahwa ibu kota Santiago sangat aman. Misalnya, Anda akan melihat beberapa gadis muda melakukan pekerjaan pendamping yang dilakukan di tengah jalan. Orang-orang ini dapat langsung dikenali dari pakaian dan riasan tebal saat sedang menunggu klien. Di sisi lain, para pemuda Chili mencari ruang di daerah ramai, berusaha mendapatkan uang melalui tarian jalanan. Jika Anda memiliki kulit putih seperti orang Eropa, beberapa orang yang bermaksud baik akan memberikan Anda saran agar menyimpan kamera dan ponsel Anda, karena pencurian, perampokan dan penggunaan narkoba dan alkohol di jalan-jalan dilakukan oleh para imigran. Masalah terbesar adalah masuknya orang-orang Peru, Bolivia, Kolombia, Venezuela dan Haiti ke negara mereka. Memang benar, terdapat banyak sekali tunawisma dan pengemis di ibu kotanya, dan orang-orang ini kemungkinan besar termasuk mereka yang memasuki negara tersebut secara ilegal. Ibu kota Santiago menampung sepertiga penduduk Chili, yang berjumlah lebih dari 6 juta orang. Oleh karena itu, kota ini sebagian besar dihuni oleh kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Orang Chili bukan orang India, mereka tidak berisik dan tidak berbicara dengan orang asing, kecuali mereka benar-benar harus melakukannya. Meskipun agak dingin terhadap orang asing, orang Chili lucu, periang, dan ramah. Di sini Anda juga akan bertemu dengan orang-orang bodoh, pemarah dan tidak sopan, tetapi itu terjadi tidak di semua tempat. Harga buah-buahan dan sayuran sangat terjangkau, dan untuk menemukan harga dan variasi yang sangat bagus, Anda harus pergi ke pasar besar yang disebut La Vega, yang merupakan tempat yang sangat berwarna di mana Anda dapat menemukan segala macam sayuran, buah-buahan, dan makanan lezat. Jika seseorang yang tinggal di Chili ingin mengajak temannya dari luar negeri berkeliling ibu kota, mereka mungkin ragu untuk mengajaknya ke pusat kota. Meskipun jalan-jalan yang Anda lalui di pusat kota relatif bersih dan teratur, di jalan-jalan lain, Anda akan menyaksikan banyak kekacauan, kawasan kumuh, dan polusi. Baru-baru ini, orang-orang yang melarikan diri dari negara Karibia, Haiti, mencari perlindungan di Chili, membangun gubuk-gubuk di bawah jembatan dan di sepanjang tepi taman di pusat kota, sehingga mengganggu ketertiban kota Santiago. Yang aneh adalah meskipun para imigran di negara ini membangun rumah ilegal di pusat ibu kota, pemerintah Chili tidak memberikan sanksi tegas terhadap hal tersebut, dan malah mengambil kebijakan pasif. Menurut Institut Statistik Nasional, jumlah imigran di Chili meningkat 5 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Berbagai perkiraan menunjukkan bahwa setelah kematian pemimpin Venezuela Hugo Chavez, 3 juta orang meninggalkan Venezuela dan sekitar 500.000 diantaranya pindah ke Chili tanpa niat untuk kembali. Meskipun penduduk setempat kadang-kadang mengorganisir protes massal di jalanan yang menyerukan deportasi imigran,
sejauh ini mereka belum mencapai hasil apapun. Meski memiliki latar belakang etnis yang sama dengan penduduk asli Chili, imigran tidak diinginkan karena dianggap menurunkan kualitas hidup di negara tersebut. Saat Anda berada di sana, salah satu cara paling sederhana untuk mengetahui apakah seseorang adalah imigran atau warga Chili adalah dengan mengamati perilakunya. Jika orang di depan Anda tenang dan sopan, kemungkinan besar mereka adalah warga negara Chili, dan orang-orang ini dengan bangga berbicara tentang Chili. Selain itu, masyarakat setempat sangat individualistis dan dalam hal ini mirip dengan warga Amerika. Misalnya, jika Anda membutuhkan sedikit garam, tetangga Anda di Chili tidak akan membantu Anda yang mengetuk pintunya, dan akan menyarankan Anda untuk membelinya di supermarket. Terlepas dari semua ini, Anda harus tahu bahwa masyarakat Chili memiliki pendekatan kapitalis dibandingkan dengan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Misalnya, di negara-negara seperti Kolombia atau Argentina, masyarakat memprioritaskan hubungan tulus dan persahabatan dibandingkan uang. Namun, di sini setiap orang bersifat mandiri, holistik, dan cerdas secara ekonomi, yang berarti bahwa uang tunai sangat penting bagi mereka, apalagi harga di supermarket dan restoran selangit. Anda mungkin harus membayar Rp2.250.000 untuk makan siang biasa untuk 2 orang di teras restoran dengan pemandangan laut. Jika penghasilan Anda di negara ini di bawah Rp30 juta per bulan, kemungkinan besar Anda akan hidup pas-pasan. Masalah lain yang dihadapi Chili, selain imigran adalah wilayah Antartika, yang merupakan masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Menjadi 2 negara yang paling dekat dengan Antartika. Baik Argentina maupun Chili berkeinginan untuk mengklaim lahan tersebut dalam skenario perubahan iklim di masa depan. Selain itu, ada masalah dengan Inggris, karena di sebelah kedua negara ini terdapat Kepulauan Falkland, yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Situasi pulau-pulau ini sangat penting bagi Inggris karena Antartika saat ini bukan milik siapapun. Suatu hari nanti, Inggris mungkin akan bersaing ketat untuk memperebutkan wilayah yang tertutup gletser. Menariknya, orang Argentina dan Chili melakukan perjalanan ke selatan untuk menikmati kedamaian dan ketenangan, serta alam yang belum tersentuh. Ketika bosan dengan keramaian dan kekacauan kehidupan sehari-hari di negara mereka, kawasan Patagonia, yang dikelilingi pegunungan Andes yang putih bersih nyaris tanpa pepohonan, memberikan pemandangan yang nyaman. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Argentina dan Chili memiliki sifat dan peta yang serupa. Orang-orang dari kedua negara melakukan perjalanan antara utara dan selatan, dan warga kedua negara mengenal banyak hal tentang satu sama lain. Saat ini, masyarakat Argentina tidak lagi menganggap Chili seaman dulu, dan Anda bisa saja tiba-tiba menjadi korban pencurian di Chili, atau mendapati kaca jendela mobil Anda pecah. Beberapa orang akan menghibur Anda dengan ular di lehernya, sementara yang lain berharap mendapatkan uang dengan melakukan pertunjukan sirkus di tengah lalu lintas. Ketika tingkat kejahatan mulai meningkat di negara ini, petugas polisi melakukan tugas yang lebih serius. Terdapat kekurangan petugas polisi di negara ini, sehingga pejabat kota juga bertugas sebagai penjaga di kota. Layanan kereta api di ibu kota tampak bersih dan terawat. Namun, bagian dalam kereta biasanya sangat padat. Salah satu aktivitas paling umum yang dilakukan masyarakat di ibu kota Santiago adalah mendaki gunung. Warga Chili menganggap ibu kotanya padat dan tidak aman, dan menemukan kedamaian dan ketenangan saat mendaki gunung. Pendakian gunung sangat populer di negara ini, sehingga bahkan ada lelucon di kalangan penduduk setempat tentang hal ini. Katanya, jika pria yang Anda sukai mengajak Anda mendaki gunung pada kencan pertama, sebaiknya Anda tidak pergi. Bagi masyarakat Chili, Tinder adalah media sosial yang penting. Orang asing lebih suka bertemu dan berkencan melalui Tinder atau Instagram, atau bagi yang lebih berani, mereka mencoba bertemu orang baru di bar atau tempat pertunjukan musik live. Usia generasi muda meninggalkan rumah keluarganya sama dengan usia di negara-negara Amerika Latin lainnya.
Kebanyakan orang menjalani kehidupan berorientasi keluarga sampai usia 30 tahun. Meskipun orang Chili sangat menyukai tinggal sendiri, tingginya harga sewa di negara tersebut membuat mereka harus tinggal bersama keluarga hingga dewasa. Pasalnya, sewa apartemen di ibu kota tidak murah, dan rata-rata sewa bulanan untuk apartemen yang dekat dengan pusat kota melebihi 7,5 juta hingga 12.250.000 rupiah per bulan. Di kota-kota kecil di negara ini, Anda dapat menemukan apartemen dengan harga sewa bulanan rata-rata 4.500.000 rupiah. Selain itu, ada persyaratan untuk sewa rumah di Chili, yaitu Anda diharuskan memiliki penghasilan bulanan 3 kali lipat dari harga sewa bulanan rumah yang akan Anda sewa. Karena kondisi kehidupan yang sulit, orang yang berusia di bawah 30 tahun tidak ingin memiliki anak. Jika Anda melihat pasangan dengan bayi di jalanan, Anda akan melihat bahwa orang tuanya berusia di atas 30 tahun. Orang Chili berhenti mempunyai anak setelah anak kedua, tidak lebih. Alasannya bukan karena budaya, tapi karena ekonomi. Masyarakat tidak ingin memiliki banyak anak dan menurunkan kualitas hidup serta daya belinya. Selain itu, masyarakat Chili tidak menikmati pesta minuman beralkohol dan bersenang-senang tanpa batas seperti yang terjadi di Argentina dan Kolombia. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak minum alkohol sama sekali, tetapi mereka meminum alkohol dalam jumlah terbatas dan bersenang-senang dengan terkendali. Anda akan melihat bahwa merokok diperbolehkan dimanapun di jalan-jalan di Chili. Tidak ada larangan merokok dan tidak ada denda untuk merokok di dalam ruangan. Jika Anda merekam seseorang di jalan dan dia melihat Anda merekamnya, sebagian orang mungkin akan meminta uang kepada Anda. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah imigran berpenghasilan kecil yang tinggal di wilayah tersebut. Bahkan jika Anda berjalan-jalan di jalanan yang sepi dan sempit, pengendara sepeda motor yang lewat bisa dengan cepat merampas tas dan telepon Anda. Negara ini tidak terlalu disukai wisatawan, dan alasan paling besar karena negara ini menjadi semakin tidak aman selama bertahun-tahun. Di negara-negara seperti itu, Anda dapat dengan mudah dirampok oleh para migran, dan kemudian Anda tidak akan dapat menemukan siapapun untuk diajak bicara. Oleh karena itu, masyarakat Chili tidak banyak keluar rumah setelah menyelesaikan pekerjaan, dan tidak membawa barang-barang berharga. Setelah gelap, mereka lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Masyarakat kaya di Chili lebih memilih untuk tinggal di komunitas yang memiliki gerbang listrik agar merasa aman di rumah. Dan ketika menyewa apartemen, mereka memilih berdasarkan keamanan daripada ukuran apartemen yang akan mereka tinggali. Situasi serupa terjadi di villa dan rumah-rumah terpisah di pedesaan, dengan tembok tebal dan tinggi yang mengelilingi rumah-rumah. Orang-orang di negara ini cenderung tidak berbicara dengan orang asing. Chili dapat dikatakan sebagai negara semi tertutup terhadap dunia luar. Satu hal yang perlu dinyatakan dengan jelas tentang Chili adalah bahwa segala sesuatu di negara ini berkaitan dengan status sosial Anda. Misalnya, di sekolah mana anak Anda bersekolah atau di apartemen mana Anda tinggal, secara langsung memberikan informasi tentang status sosial Anda. Status sosial Anda juga memberi Anda kehormatan. Faktanya, mereka yang kaya saat ini diyakini adalah mereka yang memperoleh kekayaan pada masa kediktatoran. Karena banyak orang yang menderita selama masa kediktatoran, masyarakat juga menunjukkan sikap dingin terhadap mereka yang mengambil keuntungan dari masa tersebut. Mereka bahkan punya pepatah terkenal, negara tanpa ingatan adalah negara tanpa masa depan. Anda juga akan melihat orang-orang Eropa di negara tersebut. Seperti diketahui bahwa orang Italia dan Spanyol berinvestasi di Chili dengan membeli rumah murah. Pensiunan pejabat dari Amerika Serikat atau Kanada juga datang ke negara ini untuk hidup lebih terjangkau. Tentu saja, orang-orang Eropa dan masyarakat kaya lainnya ingin datang ke negara ini bukan hanya untuk hidup lebih terjangkau, terutama pria Amerika dan Kanada yang menemukan ketulusan dan kehangatan yang tidak dapat mereka temukan di negaranya sendiri. Wanita Latin dikenal tulus mencintai dan menyayangi pria yang bersamanya. Terlebih lagi,
orang-orang ini menyenangkan dan bersemangat. Dalam hal ini, pria Eropa mulai tertarik pada wanita Amerika Latin dan mulai membangun kehidupan bersama mereka, dibandingkan menikahi wanita dingin di negaranya sendiri. Meskipun perempuan Chili secara fisik mirip dengan perempuan Amerika Latin, mereka lebih mementingkan kesopanan dan etiket. Misalnya, jika Anda meminta seorang wanita Chili memasak untuk Anda perlu mengekspresikan diri dengan sangat sopan. Selain itu, jika Anda tidak berpendidikan dan tidak tahu apa-apa, peluang Anda untuk berhubungan dengan wanita Chili mungkin sangat kecil. Wanita Chili, yang ciri khasnya lebih tinggi dibandingkan negara Amerika Latin lainnya, kebanyakan tidak merasa wajib menuruti orang kaya karena mempunyai kekuatan ekonomi. Jika Anda memilih untuk tinggal di negara pesisir, Anda juga akan melihat banyak makanan laut di Chili. Makanan adalah sesuatu yang sakral bagi masyarakat Chili. Seperti di seluruh Amerika Latin, mereka lebih menyukai porsi besar. Warga Chili mendiskusikan makanan sehari-hari mereka di grup WhatsApp. Alasan utama mereka berkumpul di sekitar meja untuk pertemuan keluarga didasarkan pada makan. Mereka makan dengan sering dan berlimpah, sehingga menyebabkan masalah obesitas di negara tersebut. Jika orang tua menghadapi masalah obesitas, kemungkinan besar anak mereka juga akan menghadapi masalah tersebut, karena mereka mulai memberi makan anak mereka dengan apa yang mereka makan. Orang Chili banyak minum cola dan banyak mengonsumsi keripik. Pola makan mereka yang berlemak dan bergula secara langsung berkontribusi terhadap kelebihan berat badan mereka, terutama di ibu kota. Ada restoran cepat saji bergaya McDonald's di mana-mana, yang merupakan salah satu restoran terlaris di kota ini. Anda bisa membuka stand menjual alpukat, karena alpukat diklaim paling enak dan alami di Amerika Selatan. Bagi Anda yang ingin memulai bisnis di negara ini, pajaknya sangatlah tinggi. Misalnya, seseorang yang berpenghasilan antara 401 juta hingga 674 juta rupiah per tahun, harus membayar pajak penghasilan sebesar 8%. Seseorang yang berpenghasilan antara 674 juta hingga 931 juta rupiah per tahun, harus membayar pajak sebesar 13,5%. Jika seseorang berpenghasilan lebih dari 1,6 miliar rupiah per tahun, mereka harus membayar pajak sebesar 35%. Sisi negatifnya, Anda mungkin tidak melihat banyak budaya di ibu kota. Kota ini memiliki bangunan yang sangat tersebar dan tidak ada kesatuan dalam masyarakat. Orang-orang mengekspresikan ide, pemikiran, dan selera artistik mereka di tembok kosong kota dengan grafiti. Meskipun merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Amerika Selatan, hidup itu mahal, dan Anda mungkin tidak akan bisa berhemat banyak dengan gaji yang Anda peroleh. Karena status sosial sangat penting di negara ini, ketika pemberi kerja memutuskan untuk mempekerjakan Anda, mereka harus mempertimbangkan dengan cermat identitas etnis, kewarganegaraan, dan kualitas hidup Anda. Jika atasan Anda terlalu nasionalis, kemungkinan besar mereka tidak akan mempekerjakan Anda. Berbicara tentang merokok, Anda bisa melihat hampir semua orang merokok di jalanan dan di kafe. Orang Chili banyak yang merokok. Ini adalah negara di mana kebiasaan merokok lebih umum dibandingkan konsumsi alkohol. Negara ini juga sangat kekurangan dokter, dan jika Anda ingin membuat janji dengan dokter, Anda harus menunggu hingga 2 bulan. Di utara negara itu terdapat Gurun Atacama. Gurun Atacama dikenal sebagai tempat terkering dan tertua di dunia, dan telah mengalami hiperkekeringan setidaknya sekitar 33 juta tahun. Secara geografis,
Kekeringan Atacama dijelaskan oleh letaknya di antara dua rantai gunung antara Andes dan pegunungan pantai Chili, dengan ketinggian yang cukup untuk mencegah adveksi kelembaban baik dari Pasifik atau Samudra Atlantik. Meskipun saat ini negara-negara Arab mengalami banjir, namun wilayah di Chili tidak pernah mengalami banjir, dan sekitar 1 juta orang tinggal di sini. Tempat ini merupakan salah satu tempat paling efisien untuk mengamati bintang. Dikatakan bahwa 2 dari 3 teleskop terkuat hingga saat ini telah diuji dan diproduksi di Atacama. Pada masa pra-Columbus dan kolonial, daerah dataran luas di sana yang dikenal sebagai Pampa del Tamarugal adalah hutan, tetapi permintaan kayu bakar untuk penambangan perak dan sendawa pada abad ke-18 dan ke-19 mengakibatkan deforestasi yang meluas. Wilayah ini mungkin unik di bumi dalam hal ini dan sedang digunakan oleh NASA untuk menguji instrumen untuk misi Mars di masa depan. Terlepas dari kondisi geografis dan iklim gurun, beragam flora telah berevolusi di sana. Lebih dari 500 spesies telah dikumpulkan di perbatasan gurun ini. Spesies ini dicirikan oleh kemampuan luar biasa mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim ini. Spesies yang paling umum adalah tumbuhan dan bunga seperti thyme, lareta, dan saltgrass. Karena kekeringan gurun yang ekstrim, hanya beberapa spesies mamalia yang beradaptasi secara khusus yang hidup di Atacama, seperti tikus bertelinga daun Darwin. Bagian gurun yang kurang kering dihuni oleh rubah abu-abu Amerika Selatan, fiskacha, dan flamingo yang sesekali mengunjungi daerah tersebut. Jadi apa pendapat Anda tentang kehidupan di Chili ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.